Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din, a'azakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dengan kitab Bulughul Himmah fi Syarh Ushul Sunnah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kita sampai pada halaman yang ke-62. Qala al-musannif hafizahullah, وما زال أهل السنة إلى هذا العصر على هذا المنهج العظيم. Dan ahlu sunnah wal jamaah sampai saat ini mereka berada di atas manhaj yang agung. Mereka berada di atas manhaj ahlu sunnah wal jamaah, berada di atas manhaj yang agung ini. فإذا بحثوا المسألة رجعوا إلى ما قاله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعدهم في تفسير الآية أو في شرح الأحاديث. Ketika mereka membahas satu permasalahan, maka mereka kembali kepada apa yang dikatakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan para imam-imam setelah mereka, baik di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang ditempuh oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka kembali kepada pemahaman para sahabat di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ataupun di dalam menjelaskan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in kanat an-nusus la tahtaju ila qawli ahadin yukammiluha. Walaupun sebenarnya nas-nas, dalil-dalil itu tidak membutuhkan perkataan siapapun untuk menyempurnakannya. Pada dasarnya dalil-dalil itu jelas, baik Al-Quran maupun hadis itu jelas, tidak membutuhkan kepada perkataan siapapun atau perkataan seorang pun sebagai penyempurna. Walakin nahnu li dha'fina وتقصيرنا نحتاج إلى فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
Akan tetapi karena keadaan kita yang lemah, keadaan kita yang kurang, maka kita membutuhkan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jadi asalnya nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis itu jelas, tidak membutuhkan perkataan siapapun untuk menyempurnakannya. Tetapi karena kelemahan kita, kelemahan pemahaman kita, lemahnya bahasa Arab kita, lemahnya pemahaman kita terhadap satu masalah, dan kurangnya, maka kita membutuhkan pemahaman para sahabat. Faman tamassaka bifahmihim wa aqwalihim tamassaka bil khairi wal huda. Maka siapa saja yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, berpegang teguh dengan perkataan para sahabat, sungguh dia telah berpegang teguh dengan kebaikan dan petunjuk. Siapa yang tamassaka bifahmihim wa aqwalihim, berpegang teguh dengan pemahaman sahabat, kembali kepada perkataan para sahabat, maka dia telah berpegang teguh dengan kebaikan dan petunjuk. Wa ma khalafa ahadun as-sunnata illa taraka min aqwali as-sahabati wat-tabi'ina wa kalamin a'immah. Dan tidaklah seseorang menyelisihi sunnah, tidaklah seseorang menyelisihi sunnah kecuali dia akan meninggalkan perkataan-perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, perkataan para imam, biqadri ma dakhala fihi minal bid'ah, seukuran dengan bid'ah yang masuk kepada dirinya. Ketika seseorang meninggalkan sunnah, maka dia akan meninggalkan perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan para a'immah, sesuai dengan kadar bid'ah yang masuk kepada dirinya. Semakin dia terjerumus ke dalam bid'ah, semakin dia jauh dari sunnah, semakin dia jauh dari pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jadi ini adalah satu faidah yang sangat berharga. Tidak ada seorang pun yang meninggalkan sunnah atau yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, kecuali dia akan meninggalkan perkataan para sahabat, dia juga akan meninggalkan perkataan tabi'in, perkataan para imam, sesuai dengan kadar bid'ah yang telah masuk kepada dirinya. Karena ketika dia menyelisihi sunnah, dia akan terjerumus ke dalam bid'ah. Ketika bid'ah menguasai dirinya, maka tentu semakin jauh dari sunnah, semakin jauh dari pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha amrun ma'lum. Dan ini hal yang telah diketahui. Hatta inna ba'd al-mutaakhirin min ahli al-bid'ah lamma ahdathu ba'd al-aqwal allati khalafu fiha as-sunnah takallafu ba'da dhalika fi ibtal al-athar al-manqulati an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yukhalifu ahwa'ahum. Bahkan sebagian mutaakhirin, sebagian orang-orang yang datang belakangan dari kalangan ahlul bid'ah, ketika mereka mengadakan atau mengada-adakan sebagian perkataan, ketika mereka membuat
perkataan-perkataan baru, pendapat-pendapat baru, allati khalafu fiha sunnah, yang menyelisihi sunnah. Takallafu ba'da dhalik, maka mereka setelah itu, setelah mereka mengadakan perkataan-perkataan baru, pendapat-pendapat baru yang menyelisihi sunnah, mau tidak mau mereka akan menolak sebagian athar yang dinukil dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu menyelisihi hawa nafsu mereka. Jadi ketika mereka membuat pendapat baru, mengada-adakan perkataan-perkataan baru, yang perkataan tersebut, pendapat tersebut menyelisihi sunnah, maka mau tidak mau mereka akan berusaha menolak sebagian athar yang dinukil dari para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, yang tentunya ini menyelisihi hawa nafsu mereka. Wa min amthilati dzalik, kemudian di sini beliau memberikan contoh, takallufuhum fi ibtalil atharil manqulati 'anil a'immati fi tafsiril ayati tsalath min suratil Maidah. Di antaranya adalah bagaimana usaha mereka untuk menolak asar yang dinukil dari para imam tentang tafsir ayat atau tafsir 3 ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah. Bagaimana mereka merepotkan diri karena mereka mengadakan pendapat baru, mereka memiliki pendapat baru, mereka mengada-adakan perkataan baru, mau tidak mau akhirnya mereka bersusah payah untuk berusaha membatalkan athar yang dinukil dari para imam. Contohnya ketika para imam menafsirkan 3 ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka orang-orang kafir. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun." Dan yang ketiga, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia termasuk orang-orang fasik. Jadi Allah menyebutkan 3 keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Pertama, faulaika humul kafirun. Kedua, faulaika humul zalimun. Dan ketiga, faulaika humul fasiqun. Faqad hamaluha ala ghairi ma arada minha al-a'immah. Mereka, para ahlul bid'ah yang datang belakangan, berusaha membawa ayat-ayat ini kepada pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para imam-imam ahlus sunnah atau imam-imam ahlu tafsir. Mereka berusaha membawa ayat ini tidak sesuai dengan apa yang difahami oleh para imam. Liwafiqa ma qarrarathu uquluhum wa ahwa'uhum. Apa tujuannya? Tujuannya supaya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh akal mereka dan hawa nafsu mereka. Tujuannya supaya sesuai dengan penafsiran mereka sendiri, sesuai dengan penafsiran hawa nafsu mereka sendiri. Mu'ridina bihadza an fahmi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpaling dengan cara seperti ini, berpaling dari pemahaman para sahabat. Karena
Ayat ini, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun." Fa ulaika humul kafirun. Sahabat Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwa kufur di sini adalah kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Kufur duna kufrin itu kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, atau kufur kecil. Ya, itu yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi mereka kemudian menolak asar ini dengan mempermasalahkan sanadnya, umpamanya bahwa sanad yang sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang penjelasan ayat ini itu sanad yang munqati', sanadnya terputus. Intinya apa? Intinya mereka ingin mengatakan bahwa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dia telah kufur dengan kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang akhirnya dengan ini mereka akan mengkafirkan dengan mudah kaum muslimin. Mereka akan mudah mengkafirkan kaum muslimin. Pokoknya siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Akhirnya mereka dengan mudah mengkafirkan pemerintah. Mau tidak mau seperti itu. Karena mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Makanya beliau tadi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menyelisihi sunnah kecuali dia akan meninggalkan perkataan para sahabat seukuran dengan bid'ah yang masuk pada dirinya. Ketika mereka memiliki pemahaman baru, memiliki pemahaman yang baru, mengadakan perkataan-perkataan baru tentang satu permasalahan, yang perkataan itu menyelisihi sunnah, mau tidak mau mereka akan membatalkan riwayat atau asar yang dinukil dari para sahabat yang menyelisihi hawa nafsu mereka. Kemudian beliau memberikan contoh tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin. Nah, mereka tolak asar ini dengan berbagai alasan. Dengan diantaranya dengan mengatakan bahwa riwayat atau sanad yang sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas tentang ayat ini itu munqati', terputus sanadnya. Dan ada seorang ulama yang menulis tentang masalah ini, ya, tentang kesahihan riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, Qurratu Uyun, nama kitabnya Qurratul Uyun, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Beliau menjelaskan bahwa sanad yang sampai kepada sahabat Abdullah bin Abbas adalah sanad yang sahih, sanad yang muttasil. Maka mereka berusaha membawa ayat ini, menafsirkan ayat ini sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak berusaha kembali kepada tafsir para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, di antaranya tafsir sahabat Abdullah bin Abbas, supaya sesuai dengan hawa nafsunya, supaya sesuai dengan akalnya, dan berpaling dari pemahaman ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-Imam Ahmad nafsuhu yuqaddimu aqwal as-sahabah. Dan Imam Ahmad rahimahullah, beliau selalu mendahulukan perkataan-perkataan para sahabat. Wa aqwal at-tabi'in 'ala al-ijtihad wal qiyas. Beliau juga selalu mendahulukan perkataan para tabi'in, murid-murid para sahabat, mendahulukannya dari ijtihad dan qiyas. Beliau mendahulukan perkataan sahabat, perkataan para tabi'in dari ijtihad dan qiyas. Wa min huna hasala lahu tilka al-manzilatu al-'azimatu allati atbaqat 'alayha al-ummah. Oleh karena itu
Karena sikap beliau yang tegas ini, sikap selalu mendahulukan pemahaman para sahabat, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi, sifat sebagai imam ahlus sunnah wal jamaah yang disematkan oleh umat Islam, bahwa Imam Ahmad adalah imam ahlus sunnah wal jamaah. وهذا الأصل هو الذي يتربى عليه أهل السنة. Prinsip inilah yang ahlus sunnah terdidik di atasnya. Prinsip apa? Prinsip berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Di atas prinsip ini ahlus sunnah terdidik. Mereka selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ya, dan mengajak umat untuk kembali kepada prinsip yang agung ini. Fahmu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yurabbi alaihi al-ulama'u tullabahum. Dan di atas prinsip ini para ulama mendidik murid-murid mereka. Mendidik murid-murid mereka untuk selalu tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah. Wa ma zala ahlus sunnati yu'azzimuna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlus sunnah wal jamaah, mereka selalu mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus mereka dari zaman ke zaman mengagungkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'rifuna lahum qadrahum wa manzilatahum. Mereka mengetahui kedudukan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Wa idza jaa'a al-atharu anhum 'azzamuhu wa qaddamuhu 'ala aqwalihim. Dan ketika datang asar dari para sahabat, datang kepada mereka perkataan para sahabat, nukilan dari para sahabat, azzamu, maka mereka pun mengagungkannya. Wa qaddamuhu, selalu mendahulukannya atas perkataan-perkataan mereka sendiri. Atas perkataan-perkataan mereka sendiri. Wa ala ijtihadihim, mendahulukannya atas ijtihad mereka. Perkataan sahabat itu yang pertama mereka pegang. Seandainya ijtihad mereka bertentangan dengan perkataan sahabat yang mereka ambil. Seandainya perkataan mereka bertentangan dengan perkataan para sahabat yang mereka ambil, mereka tinggalkan perkataan mereka sendiri, ijtihad mereka sendiri. Selalu mereka dahulukan aqwalus sahabah dan athar dari para sahabat. Wartadauhu dinan, dan mereka ridha menjadikannya sebagai din, sebagai agama. Menjadikan pemahaman para sahabat itu sebagai din, sebagai agama. Wa hujjatan lahum bainahum wa bainallah, dan menjadikan sebagai hujjah antara mereka dengan Allah tabaraka wa taala. Lima alimu min sabqi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam fil ilmi wal amal. Karena mereka faham, mereka tahu bahwa para sahabat lebih dahulu di dalam ilmu dan amal. Para sahabat yang paling utama di dalam ilmu dan amal, yang paling faham terhadap Al-Quran setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah. Yang paling faham terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka diridhai oleh Allah tabaraka wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka ditazkiyah oleh Allah, diberikan rekomendasi oleh Allah tabaraka wa taala. Wa marja'u هذا الأصل إلى فقه عظيم ينظر فيه إلى أمرين.
Dan dasar dari pondasi ini atau prinsip ini itu kembali kepada pemahaman yang agung. Kenapa kita harus mendahulukan pemahaman para sahabat? Ini kembali kepada satu pemahaman yang agung yang itu dilihat dari dua perkara, kata beliau. Yunzaru fihi ila amrayn. Kenapa kita selalu mengatakan dahulukan pemahaman para sahabat? Wajib kembali kepada pemahaman para sahabat. Kenapa demikian? Kata beliau, ini kembali kepada dua hal. Yang pertama, anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hum asbaqun nasi ila al-ilmi wal ma'rifati bis sunnah. Bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang paling pertama menuju kepada ilmu dan pengetahuan tentang sunnah. Mereka lebih dahulu dibandingkan dengan yang lain. Faqad syahidut tanzil. Para sahabat menyaksikan turunnya Al-Quranul Karim. Gak ada yang menyaksikan tanzilul Quran kecuali para sahabat, para tabi'in. Setinggi apapun ilmu mereka, mereka tidak syahidut tanzil. Mereka tidak menyaksikan turunnya Al-Quran. Para sahabat tahu ketika ada peristiwa ini turun ayat ini. Ketika mereka mendapatkan satu kesulitan, turun ayat yang menjelaskannya. Ketika mereka melakukan satu kesalahan, segera datang teguran dari Allah, turun ayat syahidut tanzil. Maka mereka paling faham terhadap Al-Quranul Karim. Wa arafu asbaban nuzuli. Pertama, bahwa para sahabat orang yang paling pertama dalam hal ilmu. Yang kedua, mereka menyaksikan turunnya Al-Quran. Yang ketiga, mereka paling faham terhadap sebab nuzulnya ayat-ayat. Sebab turunnya ayat-ayat. Kemudian yang keempat, wa'arafu maqasid al-adillah. Mereka tahu maksud-maksud dan tujuan dalil-dalil. Kemudian yang selanjutnya, wasa'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam amma ashkala alaihim. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada hal yang tidak mereka fahami. Ketika ada hal yang sulit bagi mereka untuk difahami, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka 'anil haid. Dan seterusnya. Yas'alunaka 'an syahril haram. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, mereka datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana kami harus salam kepada engkau, tapi perintah sallu 'alaihi, perintah untuk bersalawat kepada engkau kami enggak tahu. Kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami harus bersalawat wahai Rasulullah? Maka beliau mengatakan qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bukan kemudian ketika turun ayat ini sahabat ngarang sendiri-sendiri, bukan. Tapi mereka datang kepada Nabi, kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami harus bersolawat wahai Rasulullah? Mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka tidak faham. Ketika ada permasalahan, maka mereka tanya kepada Nabi. Wa ma mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
illa waqad faqihu anhu kullama khatabahum bihi. Dan tidaklah Nabi SAW wafat kecuali mereka telah memahami semua yang disampaikan oleh Nabi SAW, sesuai dengan pemahaman masing-masing para sahabat. Ada yang memiliki pemahaman yang lebih sesuai dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Ada yang memiliki banyak riwayat seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Abu Abdullah bin Ibn Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada yang mungkin hanya meriwayatkan beberapa hadis, tapi Nabi SAW wafat, para sahabat faham dinul Islam seluruhnya. Bagaimana akidah, bagaimana keyakinan, bagaimana muamalah dan seterusnya. Jika ada yang tidak faham sepeninggal Nabi SAW, mereka akan bertanya kepada para sahabat. Maka banyak riwayat-riwayat bagaimana ketika sahabat Umar bin Khattab ingin memutuskan suatu perkara, yang dalam perkara itu beliau tidak memiliki ilmunya, maka beliau bertanya kepada sahabat yang lain. Ma mata Rasulullah, tidaklah Nabi meninggal kecuali para sahabat telah memahami semua apa yang disampaikan oleh Nabi. Makanya Nabi SAW dalam Hajjatul Wada beliau mengatakan, ala hal ballaght, apakah saya telah menyampaikan kepada kalian? Yang disaksikan ribuan para sahabat. Ala hal ballaght, apakah aku telah menyampaikan? Para sahabat menjawab, ya wahai Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. Dan turun ayat, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Maka sahabat ridwanullah alaihim jami'an, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru fis sama' fil hawa'i illa dzakara lana minhu ilman. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dan tidaklah ada burung yang terbang di udara kecuali beliau sebutkan tentang ilmunya. Tidak ada yang dilewatkan, tidak ada yang terlewatkan. Maka agama yang difahami para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ma lam yakun yawma idzin dinan la yakunul yawma dina. Yang pada saat itu, yang pada zaman itu, pada zaman Nabi dan para sahabat, bukan agama, sekarang juga bukan agama. Malam yakun yawma idzin dinan, yang dahulu pada zaman Nabi bukan agama, yang dahulu pada zaman Nabi bukan ibadah, yang dahulu pada zaman Nabi bukan ketaatan, hari ini juga bukan ibadah, hari ini juga bukan ibadah, hari ini juga bukan agama, dan hari ini pula bukan ketaatan. Gak bisa kemudian yang zaman Nabi enggak ada, sekarang ada, dan itu dianggap sebagai ibadah. Malam yakun yawma idzin dinan la yakunul yawma dinan. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jadi itu yang pertama. Kenapa kita harus kembali kepada pemahaman para sahabat? Para sahabat asbakhun nas ilal ilm, orang yang paling pertama belajar ilmu, paling pertama menerima ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling pertama memahami sunnah Nabi SAW. Yang kedua, mereka menyaksikan tanzil, turunnya Al-Quran. Mereka faham tentang asbabun nuzul. Mereka faham tentang maqasidul adillah, tujuan-tujuan dalil, maksud-maksud dalil. Dan ketika mereka merasa kesulitan, kembali kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi dan bertanya.
Sehingga Nabi meninggal, Nabi wafat, para sahabat semuanya telah faham terhadap dinul Islam, terhadap agama Islam. Kemudian yang kedua, anna man nazara fi siyarihim wa ahwalihim, bahwa siapa yang membaca perjalanan hidup mereka, perjalanan hidup para sahabat, dan keadaan-keadaan para sahabat, alima ma kanu alaihi minal istiqamati wal wara' wal zuhdi fid dunya wal iqbali ala al akhirah. Siapa yang membaca perjalanan hidup para sahabat, membaca kehidupan perjalanan hidup sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lain, maka dia akan tahu bagaimana istiqamahnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bagaimana waraknya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, bagaimana zuhudnya mereka terhadap dunia, dan bagaimana mereka semangat di dalam menyambut kehidupan akhirat. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, baca perjalanan hidup mereka, bagaimana istiqomahnya mereka, bagaimana waraknya, zuhudnya, semangatnya mereka terhadap ibadah dan menyambut negeri akhirat. Fahum min hadzal wajhi ahra an yuwaffiqahumullah lil isabah. Maka para sahabat dari sisi ini mereka lebih pantas, lebih layak untuk diberi taufik oleh Allah menuju kebenaran. Melihat keadaan para sahabat, ibadah mereka, semangatnya mereka, perjuangan mereka, pembelaan mereka, usaha mereka, jasa mereka menyebarkan Islam, zuhudnya mereka, waraknya mereka, maka dari sisi ini mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk diberi taufik oleh Allah untuk selalu berada di atas kebenaran, untuk selalu berada di atas kebenaran, untuk mereka benar. Fa inna at-tawfiqa yuhsalu bil ilmi wal wara'i wal istiqamati ala sunnah. Karena taufik, hidayah itu akan didapatkan dengan ilmu, dengan sikap wara', sikap kehati-hatian, dan sikap istiqamah di atas sunnah. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan barang siapa yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan hidayah, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Wa hadhihi al-mas'alatu yaghfulu anha man yadhunnu anna al-ilma yunalu bil-dhaka'i wa kathrati al-masail. Masalah ini terkadang dilupakan oleh sebagian orang yang memiliki anggapan bahwa ilmu itu hanya didapatkan dengan kecerdasan dan banyaknya maklumat. Sebagian orang menganggap seperti itu. Oh, ilmu itu akan didapatkan dengan kecerdasan, dengan banyaknya maklumat yang dia miliki. Walam yatafattan ila anna al-ilma nur. Dia tidak memahami bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Yaqdhifuhu Allahu fi qulubi ibadihi, yang Allah akan pancarkan di dalam jiwa para hambanya.
Ilmu itu pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan karena kecerdasan. Itu sebagai wasilah saja, tapi dia bukan penentu. Bukan hanya karena zakat, kecerdasan seseorang, banyaknya maklumat seseorang, kemudian dia akan dapatkan taufik, tidak. Karena ilmu adalah cahaya yang itu akan Allah berikan kepada para hambanya yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alladzina arafa Allah minhum, alladzina arafa Allah minhum al-hirsa 'ala al-'ilmi wal istiqamati 'alaihi. Orang-orang yang Allah ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang semangat terhadap ilmu, istiqamah di atasnya, itu yang akan diberi ilmu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan hanya karena kecerdasan. ولهذا قال شيخ الإسلام في وصف الفلاسفة ومن أشبههم من أهل الكلام. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mensifati orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam yang sangat menuhankan akalnya. Orang-orang yang menuhankan akalnya, menuhankan kecerdasannya. Syekhul Islam mengatakan tentang mereka, utu zaka'an wa ma utu zakaan. Nanti perhatikan perbedaannya. Yang pertama za, yang kedua zai. Utu zaka'an. Orang-orang filsafat, ahlul kalam, mereka orang-orang yang memang diberi kecerdasan. Mereka cerdas. Wa ma utu zakaa, tapi mereka tidak diberi kebersihan hati. Fakathirun min a'immati ahli kalam kanu min azkan nas. Banyak dari para imam, dari tokoh-tokoh filsafat, tokoh-tokoh ahlul kalam, mereka adalah orang yang paling cerdas, orang-orang yang sangat cerdas. Wa min aqdarihim 'ala al-hifz, orang yang paling cepat hafalannya. Lakinnahum lam yuwaffaqu lil khair, tapi mereka tidak diberi taufik untuk mendapatkan kebaikan bisabab i'radihim, karena sebab berpalingnya mereka, wa bu'dihim, dan jauhnya mereka, anis sunnati wal amali bihi, dari sunnah dan usaha untuk mengamalkannya. Subhanallah. Ini adalah satu faedah yang sangat berharga yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Taib, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.